Oke, ya baik. Terima kasih Pak Nov. Jadi Ya, layanan ini sama Bapak Ibu, kami tidak menutup yang namanya layanan resertifikasi, kami tidak menutup layanan rekomendasi, karena ya, siapa tahu satu ketika terjadi perubahan dalam perundangan dan itu ternyata dibutuhkan, kita sudah siap ya, gitu ya. Jadi ini betul. adalah menu baru Bapak Ibu ya. Ya. Ini menu baru yang kita yang kita tambahkan. Baik. Eh, Oke, untuk tadi SKK kita akan terapkan selama sampai dengan batas waktu yang tidak belum yang akan kita tentukan kemudian. Nah ini untuk proses registrasi membutuhkan waktu 2 minggu. Berarti inilah Bapak Ibu. Jadi kenapa Pak Novendi mengajak kita semua kumpul di sini karena waktu kita itu sangat mepet ya. Jadi mohon kerjasamanya gitu ya Pak ya dari PDPC supaya untuk proses registrasi bisa lebih cepat gitu ya Pak ya. Pak Nop mungkin ada ini Pak Nop untuk proses registrasi membutuhkan 2 minggu. Mohon pengurus PD bisa bekerja simultan supaya anggota bisa melaporkan SKP-nya. Jadi Ya, ini kerjasama. Ya, berarti nanti, ya, ya nanti saya akan himbau melalui grup PD nanti, ya, biar lebih cepat iya Pak. prosesnya. Ya, Oke, terima kasih Pak Nop. ya, Kemudian resertifikasi saat ini Bapak Ibu kita resertifikasi itu supaya tidak terjadi kerancuan sebenarnya kita tidak ada resertifikasi dengan adanya himbauan surat yang terakhir dan juga informasi yang ada di sini. Tetapi kalau misalnya untuk yang tidak praktek 5 tahun, tidak praktek 5 tahun, itu kalau di edaran itu adalah bukti pernyataan kompetensi dari kolegium. Nah, ini yang nanti akan dibicarakan apa namanya dengan kolegium ya Pak Nov ya. Karena kolegium ya, kan betul. dari AI Tadi sebenarnya kolegium di tadi bawah saya udah IAI itu ketemu kan. dengan Nah, tuh. Ketua KIVI, Prof. Kerry. Jadi Prof. Mm-mm. Kerry tadi yang menyampaikan bahwasanya beliau juga menyampaikan ini untuk apoteker yang eh, 5 tahun sebelum undang-undang ini disahkan, itu kan kalau dia tidak pernah praktek berarti kan harus evaluasi kompetensi untuk pemenuhan Betul, kompetensi. Nah, Kivi betul. sudah menyampaikan akan meminta IAI untuk membantu pelaksanaan pemenuhan kompetensinya. Nah, Ya. secara teknis nanti kami akan bicarakan dengan Kivi karena kita sudah punya metode OC yang selama ini kita gunakan untuk teman-teman yang butuh perpanjangan Serkom. Jadi, nah cuma kan selama ini kan harus ada minimal kuota berapa orang Ya, untuk peserta. Nah, itu secara betul. teknis nanti akan bicarakan lebih lanjut. Nanti akan ada ujian secara rutin pelaksanaannya bagi teman-teman yang memang membutuhkan kompetensi. Nanti pun Serkomnya pun dari kolegium nanti. Jadi Ya. IAI hanya membantu pelaksanaan. Ya, kita menjadi ini ya Pak kolaborasi ya Pak ya. Ya, Baik. betul. Nah, ini pertanyaan yang tepat sekali ini ada yang sangat baik dari sejawat apoteker Bayu dari PD Bubble. Jika baru keluar Serkom, bagaimana SKP-nya? SKP-nya adalah 150 yang kemarin itu akan kita masukkan ke dalam sistem skp.kemkes.go.id. Nggak Itu nol ya Pak kayak Gus? enggak nol, Pak. Banyak yang Enggak nol, nanya Pak. Karena kemarin. ini baru nih, Takutnya nol. Enggak, Pak. Karena di Jadi halaman kita depan dia kan pasti nol kan? betul, betul, betul. Tetap kita akan ambil ke arah sana, Pak. Karena itu adalah penilaian dari sebelumnya, gitu ya. Ya. Oke, kemudian dari apa namanya? Dari Bintang akan perpanjang sifat tapi SKP tidak tercukupi, Serkom juga habis. Apa namanya, Bapak Ibu, Ibu-ibu silakan nanti untuk SIPA ini untuk perpanjang SIPA silakan klik SKK ya, karena nanti di situ akan muncul berapapun juga SKP-nya itu tidak ada tercukupi atau tidak tercukupi karena itu menjadi portofolio. Setelah nanti tervalidasi jumlah SKP-nya maka itu akan muncul di Kemkes ya. Oh, Tapi iya mohon Pak Agus. mohon menunggu tanggal 13. Tapi Pak dari Agus, sekarang, ya Pak? iya sampai sekarang kita tidak menghentikan layanan Ya, resertifikasi berupa Serkom. Jadi ya. kalau dinas kesehatannya masih meminta Serkom, kita masih layani sampai sekarang.
ini sampai akhir Februari. Akhir Februari masih kalian ini. Apalagi untuk Bintan kan Kadinkesnya Bu Retno apoteker pasti sangat paham lah kondisi yang ada. Gitu Pak Agus. Jadi kita belum Iya, men-stop ya Pak Agus, layanan resertifikasi iya Pak, masih iya berjalan Pak. ya. Oke, ya. Eh, nah, ini dua hal yang ini dari apoteker Linda dari Kota Ambon. Sejauh tidak pernah praktek ingin merubah STRA, tapi habis masa berlaku STRA berlaku ke STRA seumur hidup, apakah bisa diajukan tanpa adanya SKP? Ibu Bapak untuk STRA itu tidak terkait dengan SKP. Kalau SKP itu sekarang terkait dengan SIPA, Surat Izin Praktek Apoteker. Jadi silakan melakukan pembaharuan melalui kalau sudah punya melalui ktki.kemkes.id dulu baru ke Satu Sehat ya. Jadi tidak ada hubungan sekarang antara SIPA dan STRA. Oke. Kemudian Agus, dari ya Pak, tadi ada yang tanya itu apakah setelah Februari ini kalau SKP IAI apakah masih akan diakui gitu? itu Setelah Saja Februari. Pak Agus. Ini buat teman-teman semua, pengurus Pak daerah, Nurdah. pengurus cabang, kita masih menunggu kebijakan dari Kemenkes awal Maret nanti itu seperti apa. Jadi kami sudah mengajukan permohonan bukan hanya IAI, ID, PDGI, IB, PPNI, HAKLI, hampir beberapa organisasi profesi sudah mengajukan permohonan audiensi ke Ibu Dirjen Nakes untuk menanyakan kebijakan tentang validasi SKP yang sekarang beliau mintakan ke semua OP dan juga kebijakan nanti setelah semua SKP itu diserahkan. Apa kebijakan pemerintah? Kami lagi meminta waktu beliau, mudah-mudahan minggu depan beliau bisa menerima kami sehingga nanti kalau dapat kejelasan kita akan informasikan lagi kepada setiap pengurus daerah cabang semua. Jadi belum ada satupun kita terinfo rencana pemerintah untuk di bulan Maret setelah semua SKP kita serahkan ke pemerintah. Iya, jadi mohon ditunggu ya. Iya, begitu Bapak Ibu. Tapi kami sudah koordinasi juga ya Pak dengan Ditbutu ya. Tadi pagi kita sempat koordinasi untuk kalau misalnya sekarang mau minta SKP untuk kegiatan di bulan Maret ini Pak Nov sudah jauh ke depan sebelum ada informasi apapun Pak Nov udah minta informasi nih kita kemana gitu. Nah, itu tunggu saja informasi lebih lanjut ya Pak ya supaya supaya begitu kita lengkap dapat informasinya kita akan lakukan rapat seperti ini lagi. Nanti kita juga akan berinformasikan juga nih ke teman-teman PD bagi teman-teman pengurus daerah, pengurus cabang yang melaksanakan kegiatan di bulan Maret. Artinya berarti kan dari sekarang sudah menginformasikan kegiatannya ke ini, maka kita memprediksi SKP di bulan Maret itu sudah sesuai ketentuan dari pemerintah. Nah, kalau yang Februari kan masih bisa direkap oleh siap kemudian dimasukkan ke SKP Kemenkes. Tapi untuk bulan Maret tentu kita harus antisipasi ngikutin ketentuan dari pemerintah. Jadi bagi teman-teman pengurus daerah, pengurus cabang yang melakukan kegiatan di bulan Maret, maka SKP-nya akan kita ajukan ke Kemenkes melalui Bapelkes Ciloto. IAI sejak bulan Februari 2023 sudah bekerja sama dengan Bapelkes Ciloto karena ini sekalian juga penyiapan badan diklatnya IAI. Badan diklat IAI baru akan diakreditasi akhir Februari. Sehingga tentu tidak mungkin badan diklat IAI yang akan mengeluarkan SKP-nya untuk kegiatan di Maret. Pasti butuh waktu. Jadi untuk antisipasi, teman-teman yang melaksanakan kegiatan di bulan Maret, mohon bersurat ke PPIAI untuk permohonan SKP. Nanti PPIAI akan meneruskan ke Bapelkes Ciloto untuk penerbitan SKP-nya, kegiatan-kegiatan seminar dalam rangka Rakercap dan Rakerda. Nanti sepertinya kita perlu membuatkan itu ya Winda, surat edaran lagi ya, tambahan untuk hal yang itu. Iya Pak, setelah mungkin minggu depan kita dapat informasi lengkap dari
Putu dan dari Ciloto ya Pak.